Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana pertemuan antara Indonesia menghadapi Makedonia Utara. Di sini saya memilih dua permainan, yaitu permainan Iren Karisma Sukandar dan juga permainan Medina Warda Aulia. Dan bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, kita langsung kepada permainan yang pertama, di mana Iren sebagai pemegang buah hitam sehingga letak papan catur saya buat seperti ini. Putih memulangkah dengan E4, dibalas E5, kuda ke C3 memilih pembukaan Vienna, kuda ke F6, lalu F4. Ini adalah Vienna Gambit, dan Gambit tidak diterima, tetapi dengan main lane dipilih oleh Iren dengan D5, maka pion F memukul pion E, kuda memukul kembali pion pusat, dan menteri ke F3. Dilanjutkan dengan kuda ke C6 saat ini, gajah ke B5, maka langsung kuda memukul kuda, pion menerima, lalu A6, sehingga gajah langsung memukul kuda skak, pion juga menerima, sehingga kedua main, pion sama-sama bertumpuk. Dilanjutkan kuda ke E2, menteri ke H4 skak, pion menutup, maka menteri ke G4, menawarkan menteri, ditolak oleh putih dengan benteng ke F1, maka menteri saat ini langsung menukarkan menteri, lalu gajah aktif ke G4. Benteng ke F4 dilanjutkan mengancam gajah, pion ke H5, lalu juga gajah ke E3. Dilanjutkan G6 saat ini mengaktifkan gajah ke depan, benteng ke A4, selain juga untuk juga mengancam pion juga mengaktifkan gajah. Di sini gajah ke G7 dan gajah ke F4, rokade, lalu kuda ke D4, menempatkan di sentral juga mengancam pion. Di sini benteng ke E8 secara tidak langsung mengancam raja, raja ke F1, maka pion ke C5, kuda ke B3 lagi-lagi mengancam kuda C4, kuda ke C5, lalu gajah ke F8. Dilanjutkan dengan benteng ke A5 mensupport kuda. G5 saat ini mengancam gajah juga mengorbankan, tetapi kita lihat menawarkan pertukaran di sini tentunya diterima. Benteng juga memukul pion pusat, gajah mundur ke F4, benteng ke E2 di mana juga menguasai baris kedua. Kuda ke D7 saat ini mengancam gajah, masih merasa penting gajah sehingga gajah ke G7 dengan harapan ke depan menggerogoti pion teman-teman, dan gajah juga ikut mengancam pion. Di sini benteng memukul pion saat ini, benteng juga memukul pion C2. Kuda ke E5 mengancam gajah, gajah ke H3 skak, raja ke G1, dan benteng ke G2 skak, raja ke H1, benteng memukul pion. Kita lihat teman-teman juga menantang pion ini ke depan, benteng ke C5 saat ini, benteng ke B8, lalu benteng ke G1. Dilanjutkan dengan benteng ke B5 menawarkan benteng, diterima oleh putih. Di sini juga mensupport pion tentunya, benteng ke C1 saat ini. Maka coba teman-teman Anda pause video ini, apa kira-kira opsi terbaik dari hitam yang membuat putih juga menyerah di dalam posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang menemukan langkah Iren itu ialah dengan benteng ke E2, dan kita lihat dengan langkah ini kuda terjebak teman-teman. Mengapa menyerah? Karena putih menyadari apabila benteng ke G1 misalkan kembali, masalahnya gajah simpan memukul kuda, pertukaran unggul satu perwira. Dan begitu pun teman-teman, kemana kuda melangkah tidak bisa. Kita lihat teman-teman, di sini juga akan selalu dilakukan skak ke depan. Di sini juga dikontrol oleh gajah, sehingga apabila juga ke C6 di sini juga dilakukan skak, kuda juga akan tumbang. Oleh karena itulah setelah benteng ke E2 ini, di sini juga bahwa putih menyerah. Ini adalah permainan performa dari Iren, dan kita masuk ke partai Medina Warda Aulia. Baiklah teman-teman, ini adalah partai yang kedua, yaitu Medina Warda Aulia menghadapi Ivana Manova. Dimulai dengan E4, E5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke B5, pembukaan Spanyol atau Rey Lopez di papan. Dipilih Morphy Defense A6, gajah mundur ke A4, kuda ke F6, lalu D3. B5 saat ini menantang gajah, gajah ke B3, sehingga gajah ke C5, pion ke C3. Ini juga merupakan tentu main lane yang sudah cukup sering dimainkan, di mana juga mensupport ke depan. Di sini juga membuka ruang bagi gajah, rokade mengaktifkan benteng. Di sini D6 dilanjutkan, gajah ke G5, gajah ke E6.
dilanjutkan kuda ke D2. H6 saat ini mengusir gajah, gajah ke H4 tetap mempertahankan pinan. G5 saat ini, gajah ke G3, biasanya juga dengan menteri advance dimainkan dengan G4. Begitu agresif yang coba dimainkan oleh hitam. Kuda ke H4 tentunya, menteri ke D7, lalu A4 teman-teman. Menantang pertukaran benteng ke B8 saat ini, pertukaran pion terjadi. Lalu begitu berani juga walaupun sudah advance pion, di sini Medina rokade sayap raja teman-teman. Benteng ke G8 dimainkan secara tidak langsung ke depan menantang raja. Di sini gajah saat ini memukul gajah, pion menerima, lalu kuda ke B3 mengancam gajah, gajah ke B6, benteng ke E1 secara tidak langsung ke depan mengancam raja, kuda ke H5 saat ini, dan D4 mengambil inisiasi teman-teman. Benteng ke G5 dilanjutkan dengan raja ke H1, langkah propalaktif pengamanan raja, raja ke F7, menteri ke D3, lalu raja ke G8. Pertukaran pion terjadi, pion D memukul pion E, kuda saat ini memukul gajah skak, menteri menerima, lalu kuda memukul pion. Dilanjutkan dengan kuda ke D4, benteng ke F8, kita lihat teman-teman, cukup juga bahaya ke depan. Benteng ke F1 mensupport pion di masa depan. Di sini pion untuk mengancam kuda salah satu opsi, dipilih kuda ke C4, di mana juga memforking ke depan, dan ini pun tidak bisa disepelekan sehingga menteri ke D3. Apabila dicoba menyelamatkan pion ini semisal dengan juga mengusir kuda, masalahnya kuda ke D2 cukup kuat teman-teman. Benteng menyelamatkan diri juga mengancam kuda, kuda memukul pion, kita lihat memforking, sehingga apabila menteri salah melangkah, ke depan ada skak mengancam menteri, menteri ke E3, maka kuda juga memukul pion skak, raja berpindah, kuda juga memukul benteng, jelas kualitas hitam lebih baik. Untuk itulah teman-teman, kita kembali. Sehingga di dalam posisi Medina Warda Aulia memilih menteri ke D3, maka dilanjutkan dengan kuda memukul pion, menteri ke E2, lalu kuda ke C4, F4 saat ini mengancam benteng, sehingga pion juga en pasan, benteng memukul kembali, gajah memukul kuda, sebelum memukul gajah kembali terlebih dahulu benteng memukul benteng skak, lalu pion memukul gajah. Raja ke G7 dilanjutkan, benteng ke F1, menteri ke E7, lalu G3. Dilanjutkan dengan raja ke H7, menteri ke D3, di mana ke depan ada open skak, sehingga raja ke G8 menghindar, benteng ke F2, dan benteng ke G7. Dilanjutkan dengan E5 saat ini, menteri ke G5, lalu menteri ke F3, juga counter attack ke depan. Dilanjutkan D5 saat ini, maka apa yang harus dilakukan oleh putih? Di sini menteri ke D1 mencoba ke depan mereposisi menteri teman-teman. Dan hitam juga langsung membalas kuda ke E3. Di dalam posisi ini untuk tetap sebanding bahwa menteri ke F8 layak dicoba dengan ide raja tentunya berpindah, ada benteng ke F7, di mana juga punya counter attack melakukan skak, sehingga ini pun akan terjadi repetition ke depan. Karena apabila dicoba benteng memukul benteng, jelas ini sebuah kesalahan karena pion ke depan tak bisa dihentikan promosi. Namun rupanya kita akan melihat bedanya teman-teman. Di posisi ini menteri ke D1 dan dipilih kuda ke E3 untuk tetap unggul, yaitu dengan menteri ke G4. Memang cukup sulit untuk ditemukan. Dengan ide seperti ini kita lihat penguasaan ruang ke depan dan pion akan promosi ke depan. Apabila diterima pertukaran, di sini raja ke G2, B4, kuda ikut menghentikan pion, masalahnya ke depan ini tak bisa dihentikan karena disupport oleh kuda, dan benteng dapat memukul pion ke depan juga mengusir kuda teman-teman. Di sini pun signifikan bahwa hitam lebih baik. Akan tetapi tentunya di dalam posisi ini dipilih terlebih dahulu kuda ke E3, sehingga menteri ke D3 saat ini, kuda ke C4, menteri ke F1, dan menteri ke G4. Benteng ke F8 skak, raja ke H7, benteng ke F4, menteri ke H5, dan menteri ke B1 skak. Kita lihat waktu yang sama mengancam pion, dan inilah ke depan yang menjadi keunggulan bagi Medina Warda Aulia. Menteri ke D1 skak mengcounter attack, raja ke G2, kuda ke E3 skak, raja ke H3, dan menteri ke H5 untuk juga mengepin ke depan. Akan tetapi inilah keunggulan bagi putih, walaupun mengontrol peta ini ancaman skak. Di dalam posisi ini bahwa raja ke H7 salah satu opsi, selain menghindari teman-teman juga memberikan tempo ada ruang bagi hitam. Semisal menteri ke C6 mengancam salah satu pion, masalahnya H5 cukup kuat. Menteri memukul pion, masalahnya tetap saja menteri dapat memberikan dirinya skak. Pertukaran terjadi, ini wajib diterima tentunya, sehingga kita lihat bahwa di sini hitam unggul satu perwira. Namun rupanya kita akan melihat bedanya teman-teman. Kita kembali ke partai aslinya.
Di dalam posisi ini dipilih yaitu dengan Menteri ke H5 sehingga dilanjutkan dengan Menteri ke C6. Saat ini benteng ke E7 mensupport kedua pion, Menteri ke A8 skak, benteng menutup Menteri ke A4 sehingga kuda ke F5 masih dimainkan memanfaatkan pinan. Menteri ke D7 saat ini juga menantang pion, benteng ke E7 maka Menteri ke D8 skak, raja ke F7, benteng ke G4. Sangat powerful ancaman skakmat ke depan, memaksa kuda ke G7. Maka coba teman-teman, apa taktik sederhana yang dibuat oleh Medina di posisi ini? Bagaimana teman-teman? Tentu ya, yaitu dengan benteng memukul kuda skak, melakukan langkah juga mendapatkan benteng. Menteri memukul benteng skak, sehingga di sini putih unggul 1 perwira. Raja ke H8, maka Menteri ke D8 skak, raja ke G7 memukul pion skak, tetap dilakukan skak. Di sini raja berpindah dan setelah Menteri memukul pion E6, di sini juga bahwa hitam menyerah. Karena apa? Tidak lagi langkah signifikan yang bisa dilakukan. Menteri ke F7 menawarkan juga mensupport pion. Masalahnya dimakan saja terlebih dahulu dengan kuda melakukan skak. Jelas di dalam posisi ini pun bahwa putih sangat unggul. Bagaimana teman-teman performa yang cukup menarik yang dimainkan oleh tim Indonesia menghadapi tim Makedonia Utara, dan semoga permainan ini bermanfaat bagi kita dan menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Jika suka, please like, comment, dan juga subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.